teori ini bersifat universal dan ditemukan di daerah barat dan timur. Lalu yang ketiga ada teori kekuatan. Teori ini menganggap bahwa asal mula negara karena pertarungan kekuatan di mana yang paling kuat akan menjadi pemegang sekaligus pembentuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Rulianti di kanal YouTube Perkuliahan Teknokrat. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai definisi, hakikat, dan asal mula suatu negara. Hasil capaian pembelajaran pada hari ini ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana memahami pengertian sebuah negara, lalu memahami mengenai sifat dan hakikat negara, dan yang terakhir, memahami asal-usul terbentuknya suatu negara. Baiklah, kita masuk ke pengertian negara. Negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagar, yang artinya wilayah atau tempat tinggal. Selain itu, kata negara dalam bahasa Eropa berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, lalu stad dalam Belanda, dan etat dalam Prancis. State, stad, dan etat berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim juga diartikan sebagai standing atau station, yang artinya kedudukan. Jadi, pengertian negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Pengertian negara dapat ditinjau dalam 4 sudut. Yang pertama adalah negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara sebagai organisasi kekuasaan maksudnya adalah bahwa negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya tersebut. Lalu yang kedua, ada negara sebagai organisasi politik. Maksudnya adalah negara merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik yang berfungsi memelihara ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum suatu pemerintahan yang bersifat mengikat. Lalu yang ketiga ada negara sebagai organisasi kesusilaan. Maksudnya adalah negara merupakan suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai perpaduan antara kemerdekaan secara universal dan kemerdekaan secara individu. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tidak dapat berbuat semaunya sendiri, kecuali berdasarkan aturan yang dibuat oleh sebuah negara. Lalu yang keempat, ada negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Maksudnya adalah negara merupakan susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan, antara pemerintah dan rakyatnya. Baiklah, kita masuk ke sifat dan hakikat negara. Sifat dan hakikat negara merupakan suatu keadaan di mana hal tersebut dimiliki agar dapat menjadikan suatu negara itu mempunyai suatu tujuan.
Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama, walaupun corak negaranya berbeda antara satu sama lain. Hakikat negara dapat dikualifikasikan lagi ke dalam beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat memaksa. Jadi, negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, dan hal ini bersifat mutlak dan memaksa. Lalu, karakteristik yang kedua itu adalah bersifat monopoli. Negara dengan kekuasaannya mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lalu, yang ketiga bersifat mencakup semua. Artinya adalah kekuasaan negara ini merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Lalu yang terakhir bersifat menentukan, bahwa negara memiliki kekuasaan dalam menentukan sikap untuk menjaga stabilitas negara itu. Nah, poin yang ketiga, kita masuk ke asal mula suatu negara. Jadi ada banyak sekali teori-teori yang muncul mengenai asal mula suatu negara ini. Lalu teori-teori ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada teori spekulatif, lalu yang kedua ada teori historikal. Jadi ada banyak sekali teori-teori yang terdapat di dalam teori spekulatif. Contohnya yang pertama ada teori perjanjian masyarakat, lalu ada teori teokratis, ada teori kekuatan, teori patriarkal dan matriarkal, teori organis, teori daluarsa, teori alamiah, dan teori idealistis. Kita akan bedah satu persatu mengenai teori-teori yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini menganggap bahwa asal mula terbentuknya suatu negara itu karena adanya perjanjian di antara masyarakat. Teori ini merupakan teori yang tertua dan relatif bersifat universal. Teori ini ditemukan pada zaman Yunani Purba sampai teori Rousseau abad ke-18. Teori ini didasarkan atas paham bahwa kehidupan manusia itu dipisahkan dalam dua zaman, yaitu zaman sebelum manusia memasuki hidup bernegara dan zaman manusia mengadakan perjanjian memasuki keadaan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Terjadi dua kali perjanjian dalam teori ini, yaitu Pactum Uniens dan Pactum Subjectionis. Pactum Uniens yaitu perjanjian masyarakat yang bersama-sama mengadakan perjanjian itu. Sedangkan Pactum Subjectionis yaitu perjanjian antara masyarakat dengan orang atau sekelompok orang yang diberikan kekuasaan dengan syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak. Baiklah, selanjutnya teori teokratis. Dalam teori ini menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seseorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Jadi teori ini tuh terjadi pada abad pertengahan. Pada abad ini, doktrin ketuhanan ini membenarkan absolutisme kekuasaan raja dengan alasan bahwa raja bertahta karena kehendak Tuhan. Teori ini bersifat universal dan ditemukan di daerah barat dan timur. Lalu yang ketiga ada teori kekuatan. Teori ini menganggap bahwa asal mula negara karena pertarungan kekuatan di mana yang paling kuat akan menjadi pemegang sekaligus pembentuk negara. Dalam teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk dengan penaklukan dan penundukan. Maka dalam teori ini faktor kekuatanlah yang dianggap faktor tunggal untuk menimbulkan sebuah negara. Lalu yang keempat ada teori patriarkal dan matriarkal. Dalam teori ini menganggap bahwa cikal bakal suatu negara terdiri dari hubungan
antar keluarga yang luas, lalu berkembang sehingga membentuk sebuah suku-suku. Maka dalam teori ini, teori patriarkal adalah hubungan atau suku yang ditarik dari garis keturunan ayah. Sedangkan teori matriarkal adalah hubungan keluarga atau suku yang ditarik dari garis keturunan ibu. Lalu selanjutnya ada teori organis. Teori ini menganggap bahwa negara dipersamakan dengan makhluk hidup atau individu. Maka komponen yang terdapat dalam negara itu dianggap sebagai sel ari makhluk hidup, yang artinya bahwa negara itu akan terus berkembang sama seperti halnya makhluk hidup. Oke, ini adalah definisi dari teori organis. Lalu selanjutnya teori daluarsa. Teori ini menganggap bahwa raja itu bertahta bukan karena jure divino atau kekuasaan dari Tuhan ya. Maka itu yang dimaksud adalah ini bertentangan dengan teori kekuasaan Tuhan tadi. Dalam teori daluarsa disebutkan bahwa negara itu terbentuk karena jure consuetudinario atau kebiasaan. Jadi negara itu muncul karena adanya milik yang sudah lama ada pada raja tersebut secara turun-temurun yang kemudian melahirkan sebuah hak kepemilikan. Lalu yang ketujuh ada teori alamiah. Teori ini menganggap bahwa negara dalam kehidupan manusia merupakan suatu yang alamiah terjadi dan merupakan esensi dari kemanusiaan sendiri. Teori ini berkaitan dengan teori yang diperkenalkan oleh Aristoteles yang menyebutkan manusia itu sebagai zoon politikon, bahwa manusia itu baru dikatakan sebagai zoon politikon atau dikatakan manusia yang sempurna apabila hidup di dalam sebuah ikatan negara. Lalu yang terakhir di dalam teori spekulatif ini ada teori idealistis. Jadi teori ini tuh menganggap bahwa negara merupakan hasil pemikiran manusia. Jadi negara tuh dianggap tidak terlepas dari individu sebagai pendukungnya. Konsekuensinya adalah seluruh rakyat wajib mentaati kehendak dan kekuasaan negara tersebut. Lalu yang kedua, setelah teori spekulatif tadi ada teori historis. Nah, teori ini menganggap bahwa negara sebagai sebuah organisasi sosial tidak dibuat, akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum evolusi, lembaga sosial mendapatkan keniscayaan dan sangat bergantung pada kondisi, waktu, dan tempat di mana evolusi itu bergantung. Baiklah, kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan tadi adalah negara itu adalah sebuah organisasi di dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdiri dari sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan tertinggi, sah dan ditaati oleh semua rakyatnya. Maka sebuah negara ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat memaksa, bersifat monopoli, bersifat menentukan dan mencakup semua. Negara tumbuh dan berkembang dari berbagai macam teori yang akhirnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu teori spekulatif dan teori historis. Teori spekulatif itu adalah teori yang berdasarkan renungan atau pemikiran deduktif dan abstrak. Sedangkan teori historis adalah teori yang bersifat empiris induktif. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe untuk update video perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.